Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum Sobat Banjari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam channel Banjari Warrior. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengcover Banjari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengcover Al-Banjari. Plus nanti akan diberitahu tips dan trik bagaimana agar cover Banjari kita itu semakin bagus seperti itu. Poin yang pertama dulu tentang apa-apa yang harus dipersiapkan untuk mengcover Al-Banjari itu. Yang pertama itu saran yang pertama dari saya itu sering-seringlah mendengar hadrah Al-Banjari seperti itu. Untuk apa? Supaya Sobat Al-Banjari tidak kebingungan dalam menentukan nanti. Misalnya kan di Al-Banjari itu ada yang namanya awalan, dasaran, turun, naik seperti itu. Jadi Sobat Banjari harus sering-sering mendengar hadrah Al-Banjari seperti itu. Kemudian persiapan apa lagi yang harus dipersiapkan untuk mengcover Al-Banjari? Yang pertama itu faktor eksternalnya, yaitu HP Android ya. HP Android yang merek apa saja ya. Jadi yang pertama harus dipersiapkan itu adalah HP Android. Nah, setelah HP Android kemudian Sobat Banjari juga harus mempersiapkan headset. Headset harus ada ya. Headsetnya yang ada mikrofonnya. Seperti ini. Nah, ini kan ada mikrofonnya ini. Nggak penting ya headsetnya itu mahal atau murah. Yang terpenting headsetnya itu punya mikrofon. Untuk apa? Ya untuk merekam suaranya sang penyanyi atau vokalis seperti itu. Itu jadi faktor eksternal untuk mempersiapkan pengcoveran Al-Banjari itu ada dua, ada HP dan headset seperti itu. Kemudian untuk faktor internalnya apa? Kalau tadi kita bahas faktor eksternal, sekarang kita bahas faktor internal. Kemudian faktor internal untuk mengcover hadrah Al-Banjari itu apa? Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi itu ada dua ya untuk membuat ketukan Al-Banjari. Itu ada yang namanya Groove Mixer kalau tidak salah. Namun untuk saya pribadi saya menggunakan FL Studio Mobile ini ya. Aplikasi FL Studio Mobile. Jadi yang pertama harus dipersiapkan faktor internalnya itu adalah aplikasi. Dalam kurung kalau bisa FL Studio Mobile seperti itu. Ini aplikasi yang terbaik sudah FL Studio Mobile ini ya. Kemudian setelah aplikasi apa yang harus dipersiapkan? Harus ada sampel atau bunyi terbangnya seperti itu. Jadi kalau cuman ada HP, headset namun tidak ada bunyi terbangnya, ada aplikasinya tapi tidak punya bunyi terbang seperti itu, ya percuma. Karena hadrah itu kan terbang yang bunyi seperti itu. Ini ya seperti ini. Ini contoh sampel bunyi hadrah. Ada hadrah ta, dung, basduk, basder, basdem. Nah, ini namanya sampel seperti itu. Jadi persyaratannya harus ada aplikasi plus sampelnya seperti itu. Itu mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan untuk mengcover hadrah Al-Banjari. Nah, kemudian poin yang kedua, saya akan beritahu tips dan trik untuk memperbagus coveran, untuk mempercantik hasil cover Al-Banjari. Plus teknik-teknik dalam mengcover seperti itu. Yang pertama itu kita buka aplikasinya dulu ya. Buka aplikasinya dulu. Ini FL Studio Mobile. Nah, ini tampilan awalnya. Kita skip saja. Skip. Kemudian kita new empty. Ya. Temponya kita atur 100 standar. Nah, ini tampilan awal kan. Untuk tutorial di aplikasi FL Studio Mobile itu ada di video lain, linknya ada di bawah seperti itu. Ini saya tambahkan ketukan ya. Ini tips dan triknya untuk memperbagus, memperindah dan mempercantik pengcoveran seperti ini. Ini kita tambah bunyi hadrah. Kita tambah bunyi hadrah dung ya. Kemudian kita tambah lagi tak. Tambah lagi dung. Kita tambah lagi tak, mana tak? Oh ini tak.
kita tambah bass ya. Sekarang saya beri bass. Nah, kita kemudian tambah lagi bass lagi. Nah, ini ya, untuk agar supaya ketukannya itu bagus ya. Bagaimana sih cara mengetahui awal dari ketukan dan akhir dari ketukan? Ini. Garis ini, nomor 2 ini adalah sisi akhir dari ketukan. Ini sisi akhir dari ketukan. Jadi kalau sudah ada ketukan yang ada di sini, kalau ada ketukan di sini lagi, ini sudah mulai awal lagi seperti itu. Jadi akhir dari ketukan adalah sebelum nomor ini. Misal, nah, ini adalah akhir dari ketukan fase pertama seperti itu. Kalau ingin membuat ketukan baru, ini berarti sudah beda seperti itu. Misalnya, saya beri contoh ya. Ini saya akan buat bunyi hadrah dulu. Oh ya. Nah, ini kan sudah satu bunyi ya, satu putaran. Coba saya play dulu. Nah, ini kan satu bunyi kan. Ini di sini, ini awal ya. Eduk 2 ini awal. Kemudian eduk yang di sini ini akhir. Eduk yang di awal ini, yang pas garis ini adalah awalan. Eduk yang di akhir ini adalah akhir dari ketukan, seperti itu. Kalau ingin menambah lagi bagaimana? Nah, kita tinggal copy. Ini agar simpel ya. Agar tidak perlu membuat seperti ini lagi. Kita tinggal copy seperti ini. Nah, kita copy. Kita paste. Nah, seperti ini. Kita tambah akhir. Kita tutup ya. Nah, ini sudah 2 putaran berarti. Kita coba play. Lihat. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus melihat nomor. Ini kan ada nomor. Ada 1, 2. Itu berarti akhir. Kalau sebelum nomor berarti akhir dari ketukan. Kalau setelah nomor pas garis itu adalah awal dari ketukan, seperti itu. Itu mengenai hadrahnya. Yang berhubungan dengan hadrah seperti itu. Oh ya, kemudian biasanya hadrah itu tidak lurus seperti ini ya. Saya coba tambahkan audio record. Nah, ini ya. Biasanya hadrah itu tidak lurus seperti ini. Kenapa? Karena tidak mungkin vokalis itu mulainya bersama dengan hadrah seperti itu. Pasti vokalis dulu kan. Jadi kita harus tekan lama ini. Tekan lama, kita geser. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Ini kan ada ruang untuk vokalis memulai duluan seperti itu. Jadi kalau di start, nah, jadi ada kesempatan untuk vokalis memulai terlebih dahulu seperti itu. Memang sih ada yang hadrahnya mulai dulu seperti itu. Namun yang efektif atau yang lebih bagus itu ada kalanya kalau vokal yang mulai dulu seperti itu. Itu yang tabuhan, yang bersifat tabuhan ya. Yang bersifat tabuhan juga selain akhir dan awal ketukan tadi ada tempo BPM ini ya. Tempo untuk mengatur ini. Jadi kita atur temponya untuk mengatur berapa kecepatannya seperti itu. Itu yang dalam cakupan ketukan atau tabuhan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan vokal? Kalau vokal itu kita seperti tadi misalnya sudah tambahkan audio record seperti ini ya. Kan backing itu tidak mungkin juga vokalis inti seperti itu. Jadi vokal inti tidak mungkin backing juga. Bagaimana caranya? Setelah kita rekam ya, misalnya kita rekam ini. Kita rekam. Kita rekam ya misalnya. Nah, kita rekam. Ini kan tidak mungkin juga menjadi backing. Ini tak mungkin menjadi backing. Bagaimana caranya untuk menambah backing? Kita tinggal tambah lagi audio record. Nah, karena backing tidak mungkin bersama mulainya dengan vokalis inti, dengan vokal inti, maka kita tunggu ketika lagu atau ketika sholawat itu dimulai pada jawaban atau setelah vokal inti misalnya ya di sini. Nah, di sini
Atau lebih mudahnya kita rekam dulu tapi kita tidak bersuara, misalnya. Lah, kemudian di sini kita bersuara seperti itu. Itu tips backing dan vokal inti. Masih banyak ya, mungkin bisa ditambah lagi audio recordnya untuk menambah variasi suara, mulai dari suara bass, suara tenor, dan segala macam seperti itu. Itu yang bersifat suara. Itu tips dan trik untuk mempercantik ya. Nah, kemudian di suara ini kita hapus dulu ya channelnya ini. Channel ini kita hapus. Untuk suara supaya agak sedikit bagus ya, walaupun suaranya tidak mendukung, mungkin bisa diperbaiki dengan efek, yang namanya efek. Bagaimana sih cara memberi efek kepada rekaman suara? Ini kita klik di sini tanda panah, kemudian kita klik tambah. Nah, kita tambahkan tab delay. Nah, dengan tab delay ini maka suara kita akan bergema seperti itu, menggema seperti itu, kayak rekaman yang sudah profesional seperti itu, menggema. Kemudian jika agak sedikit serak-serak bagaimana? Kita tambahkan filter. Nah, ini yang paling mudah sudah ya. Yang paling mudah dan simple. Nah, dengan ditambahkannya dua efek ini, maka suara kita akan sedikit berubah. Agak sedikit nyaman sudah seperti itu. Walaupun ya memang agak sedikit tidak mendukung lah untuk menjadi vokal seperti itu. Namun dengan dua efek tadi, tape delay dan filter tadi, maka suara kita sudah agak sedikit mendingan, lebih bagus seperti itu. Itu tips dari vokalis seperti itu. Tips untuk rekaman maksud saya, tips untuk yang suara rekaman. Jadi ada dua tips pada kesempatan kali ini, ada tips ketukan, tabuhan, cara bagaimana mengetahui akhir dan awal dari ketukan, itu nomornya. Kemudian untuk vokal bagaimana cara memberi efek, itu untuk mempercantik ya. Dan kemudian sih bagaimana untuk mengkreasikan, nah kita kembali lagi kepada pengalaman kita. Kita sering dengar Hadrah Al-Banjari, terutama yang cover-cover seperti itu. Misalnya punyanya Mas Odi misalnya. Intinya yang cover-coveran seperti itu. Dengan seperti itu kita bisa tahu, oh ini variasinya seperti ini, ketukannya seperti ini, seperti itu. Jadi kita punya banyak sekali variasi yang bisa kita serap. Itu gunanya sering mendengarkan seperti itu. Ya mungkin hanya itu tips dan trik yang bisa saya sampaikan untuk memperbagus dan mempercantik pengcoveran Al-Banjari lewat aplikasi FL Studio Mobile, plus tadi apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum pengcoveran seperti itu. Kalau masih kebingungan, silahkan bisa tanya di kolom komentar seperti itu. Jadi kalau ada sedikit kebingungan atau nggak tahu atau bagaimana, itu bisa tanya di kolom komentar. Saya akan respon seperti itu. Ya mungkin hanya itu tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga dengan tutorial ini maka sahabat Banjari mampu berkreasi dan mampu berselawat ria dengan teman-teman sahabat Al-Banjari. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabbiru wa bidini Ahmad bashiru hatta yaqula al-minbaru li Muhammadin ana antamil lahul gharam fihi al-huyam wa hawa fu'ad